Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna amsayna minka Allahumma inna amsayna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillah amin. Bapak Ibu, para ustadz ustadzah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di dalam majelis Hubbir Rasulullah SAW wa mahabbati sunnatihi. Mudah-mudahan ini menjadi majelis ketaatan, majelis ilmu dan majelis hikmah insyaallah. Semoga dengan kita berada di majelis seperti ini, naungan rahmat Allah Ta'ala, barakahnya, sakinah darinya senantiasa meliputi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita ngaji bersama, ngaji bareng hadis dari kitab ngaji hadis dengan kita membaca kitab Ma'alimus Sunnah Nabawiyah insyaallah. Dan insyaallah kita akan masuk dalam maaf ada kesalahan. Kita insya Allah masuk bab 2. Insya Allah. Ini ada, jadi mau nge-share kok, jadi ada. Oh. Mohon maaf. Insya Allah bab tentang ikhlas dan niat. Insya Allah kita akan masuk dalam pembahasan tentang baik. Ini insya Allah kita masuk bab 2, babul ikhlas wan niyah. Dan tentang keikhlasan dan niat. Ini bab yang jadi kita terus berjuang, berusaha untuk tetap bisa menjaga kemurnian niat dan keikhlasan kita dalam kehidupan ini insyaallah. Baik, tentang ini masih dalam Kitabul Iman wal Islam atau Kitabul Islam wal Iman. Hadis muttafaq alaih. Hadis yang sangat terkenal sekali, yang sangat masyhur sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya amal itu harus dengan niat, tergantung niat, dikarenakan niat atau ditentukan oleh niat. Disebutkan bahwa di dalam riwayat yang lainnya itu niyah itu dijamakkan. Jadi dalam berbagai riwayat itu yang paling banyak itu dalam kata an-niyah itu mufrad. Jadi gitu. Tapi di dalam sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari itu innamal a'malu binniyat. Ini yang terkenal yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam
dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, begitu juga dalam Riyadhus Shalihin. Itu riwayat ini. Wa innamal limri'in ma nawa. Di dalam riwayat lain, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya bagi setiap orang atau bagi seseorang itu apa yang ia niatkan. Artinya seseorang akan mendapatkan sesuatu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Akan dapat apa itu dari amalnya itu tergantung sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan apa yang ada dalam niatnya itu. Kita juga insya Allah nanti akan sebutkan meliputi apa saja niat itu. Yang jelas niat itu penentu. Penentu amal dan penentu hasil amal yang akan didapatkan oleh seseorang yang beramal. Kemudian contoh di sini fama kanat hijratu ilallahi wa rasuli. Barang siapa yang hijrahnya, ini contoh amal berupa hijrah. Sebagai contoh sebuah amal, barang siapa yang hijrahnya itu ilallahi wa rasulih. Maksudnya adalah niyatuhu, niat hijrahnya itu adalah niat hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya. Betul-betul niatnya itu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Fahijratu ilallahi wa rasulih. Maka nilai hijrahnya, jadi nilai hijrahnya itu ya berarti hijrah sesuai dengan nilai hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Wa man hajara ila dunya yusibuha. Barang siapa yang berhijrah itu niatnya itu untuk sebuah kepentingan duniawi yang ingin dia dapat, awi imra'atin yang yatazawwajuha atau yang kihuha dalam riwayat yang lainnya, atau untuk kepentingan, niatnya itu untuk kepentingan seorang perempuan yang akan dinikahinya, fahijratu ila ma hajara ilaih, maka berarti status hijrahnya, nilai hijrahnya itu ya sesuai dengan niat atau tujuan hijrah yang diniatkan itu. Hadis muttafaq alaih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan oleh para ulama disebutkan bahwa seluruh ulama hadis dalam kitab-kitab beliau, jadi Musnad Imam Ahmad, Sunan Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah dan seterusnya, seluruhnya meriwayatkan hadis ini kecuali satu, ini yang agak unik. Disebutkan bahwa kecuali kitab Al-Muwatta. Imam Malik rahimahullah itu tidak menyebutkan hadis ini dalam kitab Al-Muwatta'nya. Padahal beliau sendiri itu termasuk perawi hadis ini. Jadi perawi hadis ini. Kalau kita baca dalam Sahih Muslim, itu jalur sanad yang disebutkan Imam Muslim itu adalah dari Imam Malik. Kalau Imam Bukhari itu jalurnya dari Imam Sufyan ibn Uyainah, sahabat Imam Malik. Jadi gitu. Dari Imam Bukhari, dari Al-Humaidi, jadi gitu. Terus kemudian dari Sufyan ibn Uyainah, jadi gitu. Lalu kemudian dari dari Imam Sa'id bin Yahya, dari Muhammad ibn Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas, dari Sayyidina Umar. Jadi gitu. Itu jalur Imam dalam Sahih Bukhari. Imam Muslim itu dari jalurnya bukan Imam Sufyan ibn Uyainah, tapi dari Imam Malik. Imam Malik dari Yahya bin Sa'id al-Ansari, sama. Jadi hadis itu. Ini hadis yang sangat masyhur sekali. Di dalam Sahih Bukhari sendiri, itu Imam Bukhari menyebutkan hadis ini di 7 tempat. Di 7 tempat. Sementara Imam Muslim, ya biasa beliau dengan riwayat yang berbeda-beda, biasanya dalam satu tema, itu beliau kumpulkan dalam satu tempat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dan menyebutkannya, menempatkannya sebagai hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Disebutkan di dalam kitab Bad'il Wahyi, jadi
kitab Badil Wahyi. Kitabnya tentang permulaan turunnya wahyu. Tapi hadis pertamanya itu justru hadis tentang innamal a'malu binniyat. Sehingga ada sebagian ulama itu yang menyebutkan ini kok nggak relevan. Jadi gitu. Sehingga banyak yang menyebutkan bahwa ini mungkin karena murni hanya tabarruk. Karena para ulama menyebutkan bahwa karena pentingnya hadis ini sehingga siapapun yang menulis kitab itu seharusnya atau selayaknya menyebutkan hadis ini itu di awal bab. Nah, sehingga mungkin karena itu meskipun ini ditempatkan di kitab Badil Wahyi, jadi kitab tentang permulaan turunnya wahyu yang diduga tidak terkait, tapi Imam Ibnu Hajar dalam syarahnya itu menyebutkan tidak, tetap ada relevansi. Tetap ada relevansi. Baik. Sementara kalau tadi Imam Bukhari menyebutkan dalam di 7 tempat, di 7 bab bermacam-macam, itu Imam Muslim di satu tempat tapi dan menyebutkan satu riwayat, tapi belum menyebutkan lengkap turuqul hadis. Jadi jalur riwayat yang beliau miliki itu ada sampai 8. Ada sampai 8 dalam Sahih Muslim. Tapi semuanya itu kemudian baik riwayat Bukhari dengan perawi yang berbeda-beda dari beliau, dari gurunya, jadi gitu. Itu perawi ketiga dari Imam Bukhari dan Muslim. Seperti contoh Imam Bukhari dari Al-Humaidi, jadi gitu. Terus kemudian dari Humaidi dari Sufyan ibn Uyainah, jadi gitu. Terus kemudian dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, perawi ketiga di atas Imam Bukhari itu dan di atas Imam Muslim dan di atas perawi semua ulama yang meriwayatkan itu semuanya itu dari jalur Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Dari Yahya dari syekhnya Muhammad bin Ibrahim. Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah itu bin Waqqas. Alqamah bin Waqqas dari Sayyidina Umar. Jadi seluruh perawi itu bertemu di Yahya bin Sa'id Al-Ansari semuanya. Karena hadis ini di peringkat Yahya bin Sa'id Al-Ansari, jadi gitu. Itu tidak ada perawi lain selain beliau. Jadi gitu. Terus beliau itu meriwayatkannya juga hanya dari Muhammad bin Ibrahim. Imam Muhammad bin Ibrahim hanya meriwayatkan dari Alqamah bin Waqqas. Imam Alqamah bin Waqqas hanya meriwayatkan dari Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar ke Alqamah, ke Muhammad bin Ibrahim, ke Yahya itu satu, tidak ada perawi lain. Nah, setelah Yahya ini itu riwayat Imam Bukhari ada siapa? Imam siapa itu tadi? Sufyan ibn Uyainah. Jalurnya Imam Muslim ada Imam Malik dan yang lainnya. Nah, setelah jadi Yahya ini yang tidak terbatas. Jadi perawi yang meriwayatkan hadis ini yang sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu perawinya satu, Yahya, Muhammad bin Ibrahim, Alqamah bin Waqqas, Sayyidina Umar. Sahabat itu tidak ada lain kecuali Sayyidina Umar. Jadi gitu. Nah, yang unik adalah bahwa 3 perawi setelah Sayyidina Umar, jadi gitu. Alqamah, Muhammad bin Ibrahim, dan Yahya jadi bin Sa'id Al-Ansari, ini ketiga-tiganya tabi'i semuanya. Jadi Yahya dari Muhammad bin Ibrahim, Yahya itu tabi'in. Ini tabi'in junior. Terus kemudian dari Muhammad Ibrahim ini tabi'i pertengahan. Jadi gitu, tabi'i pertengahan, lalu kemudian siapa?
Alqamah bin Waqqas itu min kibar, itu at-tabi'in. Jadi dari tabi'in senior. Jadi hadis ini 3 perawi itu tabi'in semuanya. Disebutkan begitu, baru kemudian ke perawi berikutnya. Masya Allah begitu. Dan ya seperti ini kan biasanya dibahas oleh para ulama hadis tentang itu. Jadi keunikan atau ada keunikan tertentu dari sebuah sanad. Tapi intinya adalah bahwa hadis ini ujungnya, jadi Sayyid hadis terkenal ini tidak ada perawi lain selain beliau. Bukan kok para ulama, para sahabat lain tidak mungkin tidak tahu ini itu. Lawang ini apa itu Nabi bersabdanya itu dari kita tangkap ya ayuhan nas, itu berarti kan di hadapan para sahabat banyak. Tapi maksudnya adalah yang riwayatnya sampai kepada kita, kepada para ulama perawi hadis itu hanya riwayat Sayyidina Umar. Mungkin ada yang lainnya tapi wallah alam ketelingsut di mana barangkali begitu. Jadi terus dari Sayyidina Umar juga begitu. Jadi apa mungkin Sayyidina Umar yang menyampaikan ini juga di atas mimbar? Jadi menyampaikan hadis ini itu beliau di atas mimbar, di depan mungkin ratusan sampai ribuan tabiin, tapi kok hanya Alqamah saja yang mendengar. Jadi terus Alqamah masa hanya punya murid Muhammad bin Ibrahim yang dengar hadis ini. Terus Muhammad Ibrahim masa hanya punya murid Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Sangat kecil, tapi seperti ini itu riwayat-riwayat yang lainnya itu yaitu tadi mungkin ketelingsut atau mungkin lemah dan seterusnya. Sehingga intinya sampai Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari itu perawinya satu, Sayyidina Umar dari sahabat hanya beliau saja, terus berikutnya satu sampai Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Nah, setelah Imam Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini perawinya luar biasa banyaknya. Sampai ada ulama yang menyebutkan bahwa perawi dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari ini itu kalau tadi disebutkan ada ada Sufyan bin Uyainah, ada Imam Malik dan lain sebagainya. Itu ada yang menyebutkan, yang mengumpulkan itu ada 250 perawi. Ada yang menyebutkan sampai 300. Bahkan ada yang menyebutkan sampai 700. Nah, cuman yang ini yang menarik adalah Imam Ibnu Hajar dalam syarah Al-Bukhari, Fathul Bari itu menyebutkan beliau sejak awal belajar hadis itu fokus mengumpulkan semua jalur perawi hadis ini untuk ngecek ini, penasaran beliau. Ada yang menyebutkan 250, 300, bahkan sampai 700 itu. Beliau itu nggak tahu berapa tahun sejak awal belajar hadis sampai saya kata hatta yaumi hadza. Ya, ketika beliau menulis Fathul Bari itu saya tidak mampu mengumpulkan sampai 100. Jadi gitu. Ya oke lah, 100 itu sudah sangat banyak. Tapi yang jelas seperti itu, yang jelas bahwa hadis ini kemudian diriwayatkan oleh perawi yang sangat banyak sekali. Jadi gitu, dan ada di semua kitab hadis kecuali Al-Muwatta Imam Imam Malik. Padahal Imam Malik sendiri salah seorang perawi. Jadi Imam Malik sendiri salah seorang perawi, bahkan jalur riwayat beliaulah yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya. Dalam kitab sahihnya. Baik. Hadis innamal a'malu binniyat ini hadis yang Masya Allah. Jadi memiliki posisi yang luar biasa istimewa. Jadi saya coba sebutkan beberapa kutipan. Jadi salah seorang ulama Imam Abu Ubaidah itu mengatakan laisa fi akhbarin Nabi SAW itu syai'un ajma wala aghna wala aktsar faidatan minhu. Jadi dalam seluruh hadis Nabi SAW itu tidak ada hadis yang lebih komprehensif, lebih kaya dan lebih banyak makna serta manfaatnya melebihi hadis ini. Jadi gitu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ibn Madini, Imam Abu Dawud, Imam Daruqutni, dan semuanya
itu sepakat mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat itu sulusul ilmi. Sepertiga ilmu. Jadi ada yang menyebutkan bahwa rubu'uhu, seperempatnya. Jadi ada yang menyebutkan seperempatnya. Nah, maksud dari sepertiga atau seperempat ini, Imam Al-Baihaqi mencoba untuk menjelaskan. Beliau katakan bahwa mengapa dikatakan sulusul ilmi atau ada yang mengatakan sulusul Islam. Jadi bi anna kasbal abdi yaqa'u biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Jadi amal seseorang itu kan ada yang berupa atau berasal dari amal hatinya. Jadi, nah ini tempatnya niat ini. Atau lesannya, atau anggota tubuh yang lainnya. Itu artinya semua amal itu dari 3 jalur itu. Nah, hadis innamal a'malu binniyat itu tentang atau menyebutkan tentang salah satu jalur. Insyaallah itu. Nah, sehingga apa itu disebutkan oleh beliau bahwa niat yang meringkaskan tentang atau menyebutkan tentang salah satu aspek amal yang paling penting, yaitu amal hati. Semua sepakat bahwa a'malul qalbi aham min amal jawarih. Jadi amal hati itu berupa keikhlasan, tawakal, syukur, sabar. Jadi gitu. Itu lebih penting, lebih utama daripada amal fisik. Jadi amal fisik. Jadi dikatakan bahwa amal hati itu bisa berdiri sendiri. Amal hati bisa berdiri sendiri. Jadi mungkin pernah saya sebutkan bahwa jadi Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu kan terkenal salah seorang ulama yang paling tidak setuju dengan peringatan Maulid dan belum berpendapat bahwa peringatan Maulid itu bid'ah. Kita tidak sering bahas itu, tapi yang ingin saya sampaikan bahwa beliau yang berpendapat bahwa peringatan Maulid itu bid'ah yang berarti mukhalafah, kan, penyimpangan yang berarti dosa. Tapi beliau mengatakan dalam kitab Iqtida As-Siratal Mustaqim, orang yang melakukan peringatan Maulid dengan motivasi mahabbatur Rasul SAW, dengan motivasi karena cinta Rasul SAW, meskipun amalnya bid'ah berarti pelanggaran dan dosa, tapi orang itu juga sangat mungkin tetap mendapatkan pahala. Dari mana? Dari amal hatinya berupa cinta Rasul. Jadi gitu. Amal fisiknya, amal lahirnya itu peringatan Maulid, menurut beliau bid'ah, ada dosanya. Tapi itu dilakukan dengan motivasi cinta Rasul. Cinta Rasul, amal hati bisa berdiri sendiri. Mungkin maksudnya tinggal nanti timbang. Kalau menurut versi beliau lebih besaran pahala cinta Rasulnya yang ada merupakan amal hatinya, atau lebih besaran dosa bid'ahnya. Nah, artinya bahwa beliau mengatakan bahwa Imam Al-Baihaqi, semua amal itu membutuhkan niat. Semua amal itu butuh amal hati. Jadi amal lisan butuh amal hati. Semua anggota badan butuh amal hati, tapi amal hati bisa berdiri, tidak butuh yang lain. Makanya kemudian ada riwayat yang menyebutkan bahwa niatul mukmin khairum min amalihi. Meskipun ini sebagai hadis itu lemah dan dhaif, tapi secara makna para ulama membenarkannya. Baik, tapi kemudian begini, di dalam penjelasan yang lainnya itu para ulama yang menyebutkan bahwa hadis ini itu sulusul ilmi atau rubu'ul ilmi, sepertiga ilmu atau sepertiga Islam atau seperempatnya, yang kalau tadi Imam Al-Baihaqi mengarahkan ke arah bahwa ini itu berbicara atau berisi tentang salah satu aspek amal dari 3 aspek
seluruh amal manusia. Jadi gitu. Sehingga dikatakan sepertiganya. Tapi ada yang menyebutkan bahwa maksud dari sepertiga ilmu itu adalah, atau sepertiga Islam atau seperempat Islam itu karena disebutkan bahwa annahu ahadul qawaidits tsalas allati turaddu ilaiha jami'ul ahkam. Karena hadis ini merupakan salah satu hadis di antara tiga, kalau thuluthul ilmi atau thuluthul Islam berarti tiga hadis yang ketiga-tiganya itu merangkum seluruh ajaran dan hukum Islam. Jadi gitu. Nah, hadis yang merangkum seluruh ajaran Islam itu disebutkan pertama hadis ini, innamal a'malu binniyah. Yang kedua adalah hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, hadis Ibnu Aisyah, hadis apa itu tentang bid'ah. Kemudian yang ketiga adalah hadis Imam Sayyidina An-Nu'man bin Bashir, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Jadi ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi gitu. Nah, apa itu? Kalau yang ini, yang apa, yang menyebutkan bahwa hadis ini itu apa? Jadi itu kalau sepertiganya. Jadi sepertiga ilmu atau sepertiga Islam. Jadi gitu. Karena seluruh ajaran Islam itu dirangkum, diringkas dalam tiga hadis. Salah satunya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Kalau yang menyebutkan itu adalah seperempatnya, itu juga sama maksudnya, bahwa seluruh ajaran Islam atau seluruh ilmu tentang agama ini terangkum dalam 4 hadis. Jadi salah satunya hadis innamal a'malu binniyat. Jadi gitu. Nah, yang lainnya itu beberapa macam. Jadi selain yang arba'ah, termasuk salah satunya itu Imam Ishaq bin Rahuyah itu mengatakan, jadi 4 hadis yang merangkum seluruh ilmu ajaran Islam. Seluruh ajaran Islam itu, pertama hadis Sayyidina Umar, innamal a'malu binniyat, yang kita sedang baca ini. Yang kedua hadis Nu'man bin Bashir, sama, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, tentang halal haram. Kemudian yang ketiga itu hadis Ibnu Mas'ud. Jadi inna ahadakum yujma'u khalquhu, ini tentang takdir. Jadi tentang takdir. Lalu kemudian apa itu yang keempat hadis Aisyah tentang bid'ah tadi itu. Jadi ada yang seperti itu, dan kemudian ya ada yang menyebutkan yang lainnya itu hadis yang keempatnya itu Allah adalah innallaha thayyib, hadis Abu Hurairah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, dan seterusnya. Baik, jadi memang selalu ada. Jadi menurut para ulama itu ada hadis-hadis yang bisa dikatakan isinya itu jami' mani', min jawami'il kalim. Jadi hadis yang pendek tapi kalau dipelajari itu meliputi bab yang sangat banyak sekali dalam Islam. Sehingga disebutkan Imam Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah itu mengatakan haditsun niyyah yadkhulu fi 30 baban fiqh atau minal ilmi. Hadis innamal a'malu binniyat ini masuk dalam 30 bab tentang ilmu atau tentang fikih. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan yadkhulu fi 70 baban. Jadi masuk dalam 70 bab ilmu, dan Imam Syafi'i jagonya, Imam Maudu'nya dalam masalah ini. Karena ada sebuah riwayat yang menyebutkan beliau pernah begadang semalaman, itu bukan untuk qiyamul lail, bukan untuk baca Al-Quran, tapi mempelajari satu hadis, di mana di satu hadis itu beliau bisa menyimpulkan 50-60 masalah. Luar ya, kita tahu ini beliau ahlinya kalau sudah itu. Jadi Jami' ulama ayal alaihi, insyaallah rahimahullah rahmatan wasi'ah. Baik, jadi itu yang jelas bahwa hadis ini merupakan hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia sekali, dan hadis yang oleh para ulama dikatakan merupakan salah satu di antara 3 atau 4 atau 5 itu hadis yang merangkum seluruh ajaran Islam atau seluruh ilmu di dalam Islam.
Insyaallah gitu. Ya, berarti sangat penting sekali. Baik, sebelum kita masuk ke nas atau matan hadis, seperti yang sudah kita sebutkan, sedikit kita mencoba mengambil qudwah dan ibrah dari perawi. Jadi perawi dari sahabat kita sudah tahu bahwa ini satu-satunya perawi hadis ini Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Singkat saja, beliau sudah sangat terkenal sekali. Jadi salah seorang sahabat ya minal minal sabiqin awalin, minal muhajirin, Quraisy, dan dari salah satu di antara kabilah terkenal di antara suku Quraisy. Beliau lahir, jadi beliau lahir itu sekitar 40 tahun sebelum hijrah. Jadi 40 tahun sebelum hijrah, wafat dalam usia 63 tahun seperti Sayyidina Abu Bakar dan seperti Sayyidina Rasulullah SAW dengan dalam usia 63 tahun, karena beliau wafat pada tahun 23 Hijriah dengan cara yang sudah kita tahu, itu karena ditusuk pada saat beliau ngimami salat subuh. Beliau masuk Islam setelah masuk Islamnya Sayyidina Hamzah, jadi bin Abdul Muttalib, itu selang 3 hari, ada yang menyebutkan begitu, pada tahun 5 kenabian. Dan para sahabat dan seluruh ulama menyebutkan bahwa masuk Islamnya beliau, khususnya bersama Sayyidina Hamzah, itu merupakan jadi merupakan salah satu kemenangan terpenting di dalam perjalanan Islam. Itu luar biasa. Lalu kemudian selebihnya beliau menjadi salah seorang sahabat dalam kemuliaan itu di urutan kedua sesudah Sayyidina Abu Bakar. Dan juga kedua setelah Sayyidina Abu Bakar dalam kedekatannya dengan Nabi. Jadi sehingga kita sangat akrab sekali dalam sirah, dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai riwayat hadis itu biasa. Jadi dalam ketika disebutkan kharaja Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Jadi safara Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Dakhala, jadi Rasulullah wa Abu Bakar wa Umar. Jadi dimanapun Rasulullah berada, dua rumahnya itu hampir selalu ada Abu Bakar, Umar. Jadi gitu. Sehingga saat pergi ada bertiganya, saat pulang ada bertiganya. Jadi sangat dekat sekali, sangat akrab sekali. Ya, ibaratnya kedua beliau itu merupakan ya kedua perdana menteri atau kedua menteri pendamping terdekat Rasulullah SAW. Dan dari situ juga kemuliaannya didapat. Beliau sesuai dengan ijma para ulama Ahlussunnah Jamaah itu menempati posisi sebagai sebagai jadi seseorang di umat ini yang paling mulia di peringkat ketiga setelah Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar. Jadi artinya bahwa seluruh ulama Ahlussunnah Jamaah sepakat bahwa jadi siapa orang termulia itu urutannya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini ijma. Dan para ulama berijma kalau ada seseorang yang menempatkan siapapun di atas Sayyidina Umar, apalagi di atas Sayyidina Abu Bakar, itu langsung muttaham. Jadi dipertanyakan itu keaswajaannya. Jadi gitu. Ke Ahlussunnah wal Jamaahnya. Jadi itu. Nah, jumhur ulama di urutan ketiga Sayyidina Utsman, di urutan keempat Sayyidina Ali. Tapi antara Sayyidina Utsman dan Ali ini masih ada toleransi. Jadi artinya bahwa kalau ada yang menempatkan Sayyidina Ali di nomor 3, Sayyidina Utsman di nomor 4, itu masih ditoleransi. Tapi kalau untuk dua ini, Sayyidina Abu Bakar dan Umar, tidak ada toleransi. Jadi ya, di bawah. Baik, insyaallah, jadi itu seperti itu. Lalu kemudian beliau menjadi khalifah
menggantikan Sayyidina Abu Bakar setelah beliau wafat, dan beliau terpilih itu dengan penunjukan dari Sayyidina Abu Bakar. Jadi gitu. Yang kemudian para sahabat menerima semuanya. Nah, pengangkatan pemimpin dengan penunjukan seperti ini, jadi ini terjadi yang jelas. Sayyidina Abu Bakar melakukannya. Jadi, dan Sayyidina Umar pun itu kalau seandainya beliau mengatakan bahwa itu pada saat beliau menjelang wafat dalam keadaan sudah terluka parah itu beliau mengatakan seandainya Abu Ubaidah Amir bin Jarrah yang wafat karena terpapar virus taun amwas itu, beliau sebagai gubernurnya itu, seandainya kok Abu Ubaidah Amir bin Jarrah masih hidup, niscaya aku akan angkat beliau, aku akan tunjuk langsung beliau sebagaimana dulu Abu Bakar menunjuk saya. Artinya bahwa itu dimungkinkan, saya katakan gitu. Jadi itu dimungkinkan, tapi syaratnya saya katakan bahwa silahkan ini sebagai sebuah sistem pengangkatan pemimpin, pemilihan kepemimpin, tapi syaratnya yang menunjuk harus selevel Abu Bakar dan Umar. Dan yang ditunjuk harus selevel Umar atau Abu Ubaidah. Padahal itu tidak mungkin terjadi. Jadi gitu. Makanya ketika Sayyidina Umar tidak menemukan sosok Abu Ubaidah sudah wafat, dan tidak berarti kan melihat tidak ada. Akhirnya kemudian beliau menyerahkan kepada formatur itu 5 atau 6 sahabat untuk kemudian memilih Sayyidina Utsman itu. Antara pelajaran dari sirah beliau itu kita dapatkan yang pertama adalah bahwa jadi kita jangan pernah berpikir untuk menutup pintu hidayah dari siapapun di antara manusia, termasuk yang mungkin kita kenal tentang dia itu kayaknya nggak ada harapan untuk masuk Islam. Jadi siapapun yang mengenal Sayyidina Umar di masa jahiliyahnya itu kayaknya nggak, ini kalau dikatakan ada orang yang tertutup pintu hidayah itu Sayyidina Umar dimasukkan dalam cerita itu. Jadi gitu. Ini ada sebuah riwayat yang disebutkan bahwa pada saat sebagian sahabat yang diizinkan hijrah ke Habasyah tahun ke-5 kenabian itu, ada satu keluarga. Jadi gitu. Ada satu keluarga, kalau tidak salah Rabi'ah bin Amir, itu sedang bersiap. Nah, suatu hari ketika istri sahabat ini sedang kelihatan menyiapkan perbekalan untuk bepergian, itu Sayyidina Umar lewat di depan rumahnya. Jadi gitu. Nah, ini nggak biasanya. Sayyidina Umar itu kan orangnya keras. Kata-kata juga kasar. Suaranya menakutkan. Jadi dengar suaranya itu kaum perempuan itu pada semburat lari. Jin juga tidak mau lewat gitu kalau tahu bahwa di depannya ada Sayyidina Umar mau lewat. Itu. Nah, tapi ketika lewat itu menyaksikan istri sahabat yang bersiap mau bepergian untuk hijrah ke Habasyah itu beliau sempat berhenti dan bertanya dengan suara nada yang lembut, nggak seperti kebiasaan Umar. Sampai kemudian sang sahabiah itu, wah ini kayaknya nada-nadanya Umar mau masuk Islam. Jadi gitu. Akhirnya udah pergi. Karena sempat didoakan gitu. Jadi dikatakan mau kemana? Ya kita mau pergi, soalnya kami di sini kalian tindas, kalian musuhi, kalian tidak beri kesempatan kami untuk menjalankan agama kami. Itu doakan. Ya baik, semoga Allah melindungi kalian. Itu bukan kebiasaan Umar itu. Itu bukan bahasa Umar yang dikenal selama ini. Nah, ketika kemudian sang suami sahabi datang, itu istrinya bercerita. Dialognya dengan Umar itu
dengan nada dari cerita istrinya itu, sang suami menangkap, kok kayaknya Umar ini kayak mau dapat hidayah. Sehingga suaminya mengatakan, apakah dengan begitu, dengan dialognya dengan kamu tadi itu, kamu terus berambisi Umar akan masuk Islam. Sampai beliau bersumpah, demi Allah, Umar tidak masuk Islam sebelum keledai Al-Khattab atau keledainya itu masuk Islam. Ini ungkapan pemustahilan. Jadi gitu. Karena keledai nggak akan masuk Islam kan? Dikatakan bahwa itu. Tapi faktanya ternyata, Masya Allah, ya hidayah itu tidak selama yang seseorang masih dalam hidup, jangan pernah kita apa itu jadi bernegatif thinking dan seolah menggantikan Allah kemudian mengatakan ini nggak berhak dapat hidayah. Siapapun ada peluang itu. Nah, yang lainnya yang bisa kita ambil dari Sayyidina Umar itu adalah bahwa jadi sifat beliau, watak beliau yang terkenal tegas, keras gitu, dan cenderung menakutkan itu setelah Islam itu juga bisa dikatakan nggak berubah. Bedanya hanya dulu kekerasannya, kekuatannya, ketegasannya itu untuk membela kekufuran dan melawan Islam. Jadi gitu. Tapi sifat yang sama tidak berubah. Yang penting bahwa itu diarahkan untuk kepentingan Islam. Tapi ada satu hal yang ingin saya ingatkan di sini. Kan sering atau kadang-kadang kita dengar ada orang-orang yang memang juga punya watak mungkin keras, cenderung kasar seperti itu atau tegas gitu. Karena kerasnya Sayyidina Umar itu khususnya ketika beliau menjadi pemimpin, menjadi khalifah, itu beliau kan kebalikannya Sayyidina Utsman. Jadi kalau Sayyidina Utsman itu ketika ada orang yang melanggar, dan ini menjadi salah satu faktor penyebab mengapa di masa beliau kemudian akhirnya muncul pemberontakan, perlawanan. Jadi akhirnya orang melunjak itu. Jadi gitu. Itu karena memanfaatkan atau karena dalam tanda kutip terprovokasi dengan sikap lembut dan pemaafnya Sayyidina Utsman. Jadi, nah disebutkan bahwa Sayyidina Utsman ketika ada orang yang melakukan kesalahan, belum mengatakan bahwa selama masih ada peluang untuk memaafkan, belum memaafkan dulu. Menghukum itu nomor 21 barangkali. Sayyidina Umar kebalikannya. Ketika ada orang yang salah, selama masih ada celah untuk menghukum dulu kan. Memaafkan itu nomor 21. Makanya pada masa kekhilafan Sayyidina Umar itu, ya ibaratnya seseorang mau berbuat buruk, berbuat jahat atau melanggar, niat saja nggak berani. Jadi ibaratnya dalam kekhilafan Sayyidina Umar itu niat untuk melanggar itu zaman Sayyidina Umar itu nggak berani. Jadi kita bisa tahu. Nah tapi ini yang ketika ada orang yang tegas keras gitu, lebih cenderung menghukum daripada memaafkan, itu biasanya berdalil, oh kan saya mengikuti Sayyidina Umar. Saya katakan bahwa oke, bagus itu. Siapapun antara kita bebas menteladani salah satu di antara sahabat seperti itu. Tapi kalau meneladani sahabat itu jangan parsial. Dari Sayyidina Umar jangan hanya kerasnya, jangan hanya tegasnya, jangan hanya cenderung sikap kasarnya, jangan hanya menghukumnya. Jadi kita harus tahu bahwa itu konsekuensinya. Orang yang bersikap seperti itu umumnya tidak disuka. Dan ada potensi, dalam tanda kutip itu banyak yang tidak suka, banyak bahkan yang membenci, bahkan mungkin bisa jadi ada yang musuhnya banyak. Orang yang tidak suka akan berusaha mencari celah. Nah di sini silahkan ikuti kerasnya, tegasnya, mungkin sampai kasarnya Sayyidina Umar, jadi menakutkannya Sayyidina Umar, jadi cenderung menghukumnya Sayyidina Umar, tapi ikuti juga sikap ketatnya beliau. Jadi itu. Sehingga saking waraknya, saking zuhudnya, saking kerasnya beliau itu sebelum ke orang lain kepada dirinya dan keluarganya. Jadi sikap tegas dan kerasnya itu
itu sebelum kepada rakyatnya, orang lain itu kepada diri beliau sendiri dan juga kepada keluarganya. Jangankan yang haram atau syubhat, yang mubah pun itu kalau di situ bisa dimungkinkan ada celah, jadi gitu. Celah bagi siapapun yang nggak suka, itu beliau tutup. Makanya kan beliau mengharamkan bagi keluarganya untuk mendekat mendekati posisi kekuasaan. Jadi kalau kita baca hampir seluruh sahabat besar itu putra-putranya itu ada cerita. Jadi ada cerita yang kemudian ada kecenderungan kuat. Jadi ada kisah Abdurrahman bin Abu Bakar. Terus Utsman yang mungkin Utsman kan digantikan oleh Bani Umayyah. Jadi gitu. Sayyidina Ali, Hasan, Husain. Tapi Sayyidina Umar tidak. Jadi gitu. Karena beliau menegaskan bahwa jadi beliau cukup Umar saja. Jadi yang masuk ke wilayah ini beliau mengharamkan, padahal itu mubah. Dan Masya Allah putra-putra beliau, Insya Allah itu. Baik, jadi Insya Allah seperti itu kita dapatkan, dan selebihnya luar biasa tentang itu hadis ini. Nah, tentang hadis ini adalah hadis innamal a'malu binniyat. Bahwa amal itu harus dengan niat, tergantung niat, ditentukan oleh niat. Tentang ba bin niyah itu para ulama menyebutkan ini ada alba, ada yang mengatakan lil musahabah, ada lil asbabiyah. Jadi ada amal itu dengan niat. Makanya kenapa niat itu diperselisihkan, apakah niat amal itu merupakan rukun atau syarat. Itu perbedaannya dari memahami ba ini bil bin niyah itu ba apa? Kalau yang berpendapat ini ba lil musahabah itu menyertai. Jadi gitu. Berarti amal disertai niat itu rukun. Jadi rukun, karena rukun itu bagian dari amal. Tapi kalau ba diartikan lisababiyah, jadi amal karena disebabkan niat, itu syarat. Jadi sahnya amal karena niat, itu syarat. Jadi kayak gitu. Oke, ya secara umum ini sama. Intinya amal itu harus ada niat. Amal itu tergantung niat. Jadi amal ditentukan oleh niat secara umum. Jadi terus kemudian yang kedua, bahwa wa inna malimri'in atau wa imana malikul imri'in manawa. Bahwa setiap orang itu akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ada dua makna di sini. Berarti dari amal itu ada sesuatu yang akan didapat oleh seseorang. Apa itu? Tergantung. Bisa di akhirat, bisa di dunia. Bisa dua-duanya. Yang jelas bahwa itu. Berarti kan kita boleh berharap sesuatu dari amal. Karena di sini ditegaskan bahwa wa inna malikul imri imanawa. Seseorang akan mendapatkan sesuatu itu sesuai dengan niatnya. Jadi gitu. Nah, yang kedua adalah apa yang akan dia dapat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti dari amalnya, itu juga ditentukan oleh kadar dan tingkat niatnya. Jadi, nah di sini tentang amal, para ulama ada yang mengatakan bahwa ini hanya amal-amal ibadah mahdhah. Jadi gitu. Amal ibadah mahdhah yang di situ ada hukum sah tidak sahnya. Kalau ibadah mahdhah itu salat, itu ini sah tidak sah. Jadi, itu ditentukan niat. Kalau ada niat dan niatnya benar, berarti sah. Kalau tidak, tidak. Ada yang membatasi itu. Tapi kalau kita lihat contoh yang disebutkan adalah hijrah kan. Dan hijrahnya ilallah wa rasulih. Kalau hijrah ilallah wa rasulih itu bukan niat dalam arti bil mafhum al-fiqhi. Jadi niat yang merupakan syarat sahnya ibadah mahdhah, ibadah ansik seperti ibadah ritual seperti salat. Jadi gitu mandi ibadah, wudu, terus kemudian salat,
zakat, puasa, haji dan seterusnya itu yang di situ ada aspek sah tidak sah. Jadi gitu. Nah, yang menjadi niat yang menjadi syarat sahnya ibadah mahdhah itu niat bil mafhumil fiqhi. Niat indal fuqaha. Yaitu sengaja akan melakukan seseorang secara sadar menyengaja untuk melakukan satu amal ibadah tertentu secara definitif. Gampangnya adalah sengaja dengan cara mendefinitifkan amal yang mau dilakukan. Seseorang mau salat sekarang misalnya gitu. Itu harus definitif. Salat ini salat Isya, kalau dia belum salat Isya, atau sudah salat malam. Itu harus didefinitifkan. Jadi saat mau takbiratul ihram itu definitif. Kalau tidak, misalnya ada orang Allahu Akbar. Pokoknya mau salat 2 rakaat Allahu Akbar. Setelah begitu baca iftitah itu masih tadi saya niatnya tahiyatul masjid atau qabliyah ya. Itu enggak sah. Berarti dia belum niat. Belum menunjuk ini apa? Tahiyatul masjid atau qabliyah atau salat wudu atau salat hajat atau salat tobat. Jadi gitu. Nah itu adalah niat yang menjadi syarat sahnya ibadah. Itu niat menurut ulama fikih. Tapi kalau konteks hadis ini itu dari lanjutan faman kana hijratu ila Allah wa rasuli itu arahnya ke niat dengan arti ikhlas. Jadi gitu. Niat bukan menyengaja melakukan jadi qasdu amalin muayyan gitu. Jadi menyengaja untuk melakukan satu amal ibadah tertentu secara definitif. Itu niat. Jadi makanya saya termasuk yang mengikuti pendapat tidak atau kurang setuju dengan adanya double niat untuk suatu amal untuk amal. Jadi satu niat tapi untuk 2 amal misalnya, Bapak. Jadi misalnya bahwa seseorang masuk masjid itu niat tahiyatul masjid sekaligus niat qabliyah. Itu ada yang berpendapat itu bisa. Kalau saya karena tadi para ulama fikih menyebutkan bahwa tujuan niat itu adalah litamyiz. Jadi litamyiz amal atau ibadah muayyanah an ghairiha. Jadi niat itu tujuannya untuk membedakan. Jadi mendefinisikan satu ibadah, saya niat beramal ini bukan itu. Itu tujuan niat. Kalau double kan berarti 2 atau 3. Oke, ini kita tidak masuk ke sana. Intinya di situ. Jadi pertama yang ditentukan oleh niat itu adalah amal ibadah ritual yang ditentukan itu sah tidaknya. Yang ditentukan sah tidaknya. Jadi ada niat yang benar sah, kalau tanpa niat atau niatnya tidak benar tidak sah. Jadi itu untuk itu. Nah, yang kedua itu niat itu menentukan diterima tidaknya sebuah amal. Kalau hanya faktor sah tidaknya, di sini niat bil mafhumul fiqhi. Niat dengan arti fikih. Mendefinitifkan amal tadi itu. Jadi pokoknya nawaitu usolli jelas. Udah, berarti udah sah. Tapi apakah setiap ibadah yang sah itu diterima? Belum tentu. Karena para ulama hanya mensyaratkan niat menurut versi ahli fikih. Jadi ikhlas itu bukan syarat sahnya ibadah. Mengapa? Karena nggak bisa diukur. Seandainya ikhlas itu dijadikan syarat sahnya ibadah, mungkin setiap sholat kita barangkali nggak cukup sholat 3 kali. Coba setelah kita sholat tadi maghrib dan isya, ada yang bisa memastikan bahwa tadi kita udah ikhlas. Setelah selesai salam, kayaknya belum ikhlas, diulang lagi. Kalau nggak sah kan harus diulang kan? Jadi kalau tidak sah harus diulang. Kita bisa ngulang setiap sholat itu 5 kali barangkali. Jadi gitu. Karena kita ragu, kayaknya nggak ikhlas, ulang lagi. Alat ukur tidak ada. Kalau niat mendefinitifkan amal jelas gitu. Nah, makanya tidak disyarat, tapi syarat
qabul. Nah ini, kalau untuk niat yang menjadi syarat qabul, berarti niat di sini berarti dengan arti pertama, arti ulama fikih, mendefinisikan. Yang kedua, ini yang lebih penting lagi adalah ikhlas karena Allah. Niat dengan arti ikhlas. Ini yang bab yang kita baca, bab innamal a'malu bab al-ikhlas wan niyah. Jadi gitu. Bahwa amal yang kita lakukan itu ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas karena Allah. Nah, makna ikhlas ini yang sering salah dipahami. Banyak yang mendefinisikan ikhlas itu adalah amal yang dilakukan karena Allah dengan tanpa pamrih apapun. Murni karena Allah. Saya katakan definisi ini salah sama sekali. Karena apa? Karena pamrih yang artinya berharap, bahasa artinya proja, itu merupakan salah satu landasan ikhlas dalam beramal. Dengan syarat pamrihnya kepada Allah. Siapa yang tidak salat karena yang salat bukan karena pamrih mendapatkan cinta Allah, pamrih mendapatkan ridha Allah, pamrih mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala, pamrih memperoleh surganya Allah, bahkan salat pamrih mendapatkan rahmat Allah di dunia ini. Itu ikhlas. Jadi seorang pedagang mau berangkat ke tokonya atau ke pasarnya di waktu pagi sebelum berangkat salat duha 2 atau 4 rakaat. Salah satu penggeraknya itu adalah pamrih. Semoga Allah memberikan rezeki, kelancaran dagangannya, dapat keuntungan berlimpah pada hari itu. Dengan tawasul salat duha. Itu ikhlas. Pamrih dapat keuntungan tambah dari dagangannya. Catatannya bahwa pamrihnya digantungkan kepada Allah. Itu ikhlas. Salah satu syarat ikhlas. Yang lainnya itu adalah seseorang beramal, beribadah karena cinta kepada Allah. Ini yang paling tinggi dan paling berat. Yang kedua, beramal karena motivasi syukur. Itu ikhlas. Yang ketiga, beramal karena motivasi ta'abbud. Jadi semangat menghamba. Semangat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semangat labbaik Allahumma labbaik. Jadi gitu. Mengapa kamu sholat? Ya labbaik Allahumma labbaik. Jadi pembuktian ikrar saya tiap hari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya buktikan, saya sebagai hamba menghamba kepada Allah, ini buktinya. Itu ikhlas. Nah yang keempat, karena roja tadi itu. Jadi roja ma'indallah. Baik ma'indallahnya itu ukhrawi ataupun duniawi. Selama roja ditujukan kepada Allah, itu ikhlas. Yang membedakan nanti peringkatnya. Jadi ada roja yang lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, ada yang lebih rendah. Tapi semuanya roja. Ya, kayak tadi yang saya sebutkan misalnya bahwa orang ikhlas dengan motivasi roja berharap pamrih kepada Allah Ta'ala dalam bentuk tadi salat duha berharap Allah memberikan tambahan rezeki atau tambahan keuntungan dari dagangannya pada hari itu. Ikhlas. Yang diharap rahmat Allah berupa tambahan rezeki, tambahan keuntungan dari dagangan. Tapi yang salat duha 2 rakaat, rojak pamrihnya itu dapat 1 kamar di surga. Nah, ini lebih tinggi. Yang lainnya rojaknya itu mendapatkan imbalan cinta Allah. Jadi, lebih tinggi, kayak gitu. Sama-sama ikhlasnya, tapi ada levelisasi. Jadi gitu. Insya Allah gitu. Dan kemudian ada ikhlas beramal ibadah dengan motivasi khauf. Jadi karena takut murka Allah, karena takut siksa Allah, karena takut ancaman Allah, karena takut azab Allah. Jadi beramal karena takut neraka Allah itu ikhlas. Jadi gitu. Baik, jadi insya Allah seperti itu. Nah ini ya kalau kita lihat itu berarti di sini salah satu makna ikhlas itu adalah niat itu adalah ikhlas. Dan ini malah yang paling utama. Itu penentu keabsahan sebuah amal, penentu diterimanya sebuah amal. Nah yang ketiga itu adalah penentu peringkat. Jadi
penentu peringkat yang tadi saya sebutkan. Jadi sama-sama termasuk kategori ikhlas, yang kemudian nanti ada efeknya, ada hasilnya, itu penentu peringkat dan juga penentu bentuk serta level efek pengaruh dan hasil dari amal yang wa inna likulli imri'in ma nawa itu. Nah, cuman di sini kalau tadi ada niat dengan definisi para ulama fikih sebagai syarat sahnya ibadah ritual, ibadah mahdhah. Terus kemudian niat ikhlas, syarat diterimanya sebuah amal menjadi amal ibadah yang termasuk kategori amal salah. Itu ada tambahan ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini terkenal niat dengan dua makna ini, dan dua-duanya merupakan amal hati. Dari sini itu kita bisa dapatkan bahwa kalau saya mengembangkan niat dan ikhlas itu kan amal hati, dan amal hati punya pengaruh. Jadi punya pengaruh sebagai penentu amal fisik. Jadi amal fisik, amal lisan ditentukan oleh niatnya. Baik keabsahannya, kalau dia merupakan bagian dari amal ibadah ritual, maupun qabul diterimanya, maupun kualitasnya, levelnya. Jadi begitu juga efeknya. Jadi artinya bahwa wa inna malikul imri'in ma nawa, setiap orang mendapatkan sesuatu sebagai balasan, sebagai hasil dari amalnya, itu tergantung niatnya. Nah, di sini termasuk efek duniawi sebelum ukhrawi nanti. Seperti yang kita tahu semuanya. Baik yang berupa ruhi atau madi. Berupa immaterial atau yang material. Jadi gitu. Berupa pelindungan, berupa kemudahan, berupa petunjuk. Jadi gitu, dalam hidup ini, berupa berlimpahnya rahmat Allah dan seterusnya, itu semuanya dari amal-amal ketaatan kita, dan itu ditentukan oleh bentuk, tingkat, level, dan kualitas niat kita. Nah, di sini saya mengembangkan, berarti di sini amal hati, amal pikiran itu menentukan aktivitas dan menentukan buah, menentukan hasil, menentukan efek dari usaha kita. Jadi, dan saya kira ini terkenal sekali. Nah, dari sini berarti tidak hanya amal hati berupa niat dan ikhlas saja, tapi semua. Jadi saya katakan bahwa niat itu atau amal hati, amal pikiran. Jadi semua amal hati, amal pikiran itu menentukan amal, menentukan usaha, menentukan hasil, menentukan buah dari sebuah usaha, baik itu di akhirat nanti maupun di dunia. Jadi, nah itu masuk di situ. Apa yang jadi berupa perasaan kita. Jadi ketenangan kita, kekhusyuan kita, termasuk pola pikir kita. Jadi totalitas kita, zon kita. Jadi arti bahwa husnudzon atau suudzon itu punya pengaruh besar. Itu masuk. Intinya dari sini kita kembangkan bahwa amal hati, amal pikiran, intinya adalah amal batiniyah. Itu punya pengaruh besar terhadap amal kharijiyah dari sisi keabsahannya, dari sisi diterima tidaknya, dari sisi kualitasnya dan peringkatnya, dan dari sisi efek, hasil, dan buah yang akan didapat oleh pelakunya fil ukhra atau fid dunya wal akhirah. Baik di akhirat maupun di dunia, itu sangat ditentukan oleh amal hati yang di sini dicontohkan dalam bentuk niat dan keikhlasan. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk kita menata hati kita, menata pikiran kita, meluruskan orientasi kita, jadi gitu, persepsi kita. Jadi gitu, tentang sesuatu itu punya pengaruh yang sangat besar sekali dalam seluruh aspek kehidupan seseorang, baik dari sisi tadi yang saya sebutkan,
dari sisi apa itu keabsahannya, diterima tidaknya, kemudian apa itu kualitasnya. Jadi kualitasnya, kalau misalnya bahwa itu berupa hasil pahala, itu sama-sama ikhlas, itu belum tentu kemudian pahala yang didapat dari hasil keikhlasan itu sama. Tergantung level keikhlasannya. Ambillah misalnya gitu, misalnya bahwa kita salat maghrib dan isya tadi ikhlas. Jadi gitu. Ada ulama yang kita kenal, misalnya gitu, ya, Syekh Yusuf Qaradawi ikhlas. Jadi terus kemudian ada Imam Suyuti ikhlas, Imam Nawawi ikhlas, Imam Syafi'i ikhlas. Sama-sama ikhlasnya, tapi level ikhlasnya tentu nggak bisa dibandingkan. Nah, itu berefek atau berpengaruh kepada buah hasil. Jadi gitu. Balasan berupa pahala, ya kita ikhlaskan, level ikhlas kita rendah, ya yang kita dapat ya sesuai dengan level itu. Jadi sementara imam yang lainnya, masya Allah, itu di level puncak sehingga efeknya, pengaruhnya. Jadi sebagai contoh ya, para ulama meyakini bahwa manfaat, ya manfaat yang diberikan atau yang didapat dari karya para ulama, kitab-kitab para ulama, Imam Nawawi dan lain sebagainya itu begitu luar biasa berkahnya, luar biasa itu salah satunya karena level niat mereka, ikhlas mereka yang memang puncak dan tinggi sekali. Dan itu sangat terkenal di antara para ulama. Saya kira itu insya Allah, barakallahu fikum, ini kita ternyata sudah sampai ke waktu 20.40 tentang hadis ini. Semoga bermanfaat, sedikit pengingat saja. Monggo barangkali mungkin ada yang sebelum kita tutup, ini waktu kita. Jadi di antara para asatidzah, monggo mungkin Ustaz Anwar ada tambahan? Mungkin bisa ditambahkan. Iya. Mungkin di catatan saya, hadis ini membantu kita untuk memahami realitas yang ada di lapangan. Di antara pekerjaan dan amal yang cukup lama dilakukan oleh anak negeri ini dan mungkin di seluruh dunia ya, yaitu sekolah. Ya, sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai lulus S1. Yang cukup menarik saya baca dari beberapa tulisan itu ada sumbangsih ya, dalam tanda petik dari Lembaga Kesehatan Dunia itu nyumbang untuk dunia pendidikan dengan kalimat sederhana bahwa pendidikan itu diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Nawaitunya untuk membantu agar lulusannya nanti tidak kesulitan mendapatkan pekerjaan. Oke. Jadi entah itu sekolah 9 tahun atau sekolah 12 tahun atau sekolah 18 tahun itu diselenggarakan agar jangan sampai lulusannya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Dan karena itu kemudian begitu kuat pengaruh pada siswa begitu lulus pembicaraannya tentang kerja. Bahkan saya sebagai aktif mendampingi orang tua umroh dan haji di tempat-tempat mustajab, ketika anak mereka memang mau lulus, itu doanya adalah anaknya agar lulus langsung dapat pekerjaan yang mapan, gaji besar, jangan sampai nganggur. Persis seperti yang dirancang oleh Lembaga Kesehatan Dunia ini. Ini menurut saya cukup menarik ya. Artinya kalau memang hanya untuk mendapatkan pekerjaan kan harusnya tidak harus sepanjang itu membuang waktu. Tapi ini menarik ya, artinya sebuah program dikelola oleh pemerintah di seluruh dunia ternyata dalam rangka, dan padahal hadisnya berkata innamal a'malu
Niat. Ya, dan mereka meniatkan itu satu. Yang kedua, di dunia pesantren dan di dunia pendidikan ada kalimat yang cukup populer ya terkait dengan talabul ilmi. Ya, talabul ilmi. Yang terjadi adalah nanti santri itu mondok bisa belasan tahun di pesantren, apalagi disambung juga dengan kuliah lagi, ya, dengan kuliah lagi. Tetapi yang menarik adalah sepanjang dia talabul ilmi, kelaimannya itu talabul ilmi, hampir tidak ada perubahan kecuali bahwa memang wawasannya tambah, pengetahuannya tambah, ngomongnya Hafalannya pintar, tambah. ya, berdebatnya juga panjang. Ya. Nah, yang cukup menarik adalah bahwa kalau kita perhatikan misalkan di dalam statementnya sahabat Ibnu Mas'ud dalam satu referensi disebutkan beliau mengatakan kana rajulu minna idza ta'allama asyra ayat lam yujawizuhunna hatta ya'rifa ma'anihin wal 'amala bihin. Artinya bahwa tidak ada jeda, tidak nunggu nanti lulus 6 tahun baru kemudian diamalkan, tetapi bahwa tuntutan dia untuk keluar rumah belajar itu sekaligus amal. Nah, kalau amal sekaligus ke perubahan hasil, ya, itu yang menurut saya sesuatu yang sangat sangat luar biasa untuk andai kita berkesempatan nanti mengkoreksi di dunia pendidikan. Ini ada talabul ilmi yang nampaknya karena ada mekanisme ujian tengah semester, ya, ada ujian akhir semester atau untuk kenaikan kelas, maka nampaknya talabul ilminya dalam konteks itu. Padahal harusnya ketika ada ilmu harus disertai dengan amal. Nah, kalau ada amal harusnya ada perubahan, ya, harusnya ada perubahan. Ini menurut saya cukup menarik ya di berbagai sisi. Artinya kita melihat bagaimana umat ini ada stagnasi yang luar biasa, padahal kalau kita perhatikan kelaiman proses pembelajaran dan talabul ilmi ini luar biasa. Nah, menurut saya ada kaitannya dengan hadis ini yang tadi innamal a'malu binniyah tadi itu, bahwa apakah ketika talabul ilmi juga diniatkan langsung diamalkan sebagaimana tidak dipindahkan kepada 10 ayat berikutnya kecuali mereka tahu maknanya dan sekaligus mengamalkan. Itu kan saya kebayang sesuatu yang sangat luar biasa ya, kadar perubahan yang terjadi kalau saja ini yang apalagi dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menginginkan agar setiap orang Islam itu keluar rumah setiap hari ke masjid untuk mengkaji isi 2 ayat. Jika itu kita lakukan rutin setiap hari, itu 30 juz selesai dalam 9 tahun. Kalau kita, ya kata beliau mengatakan, wasalasun khairun min salas. Andai kita mengkaji 3 per pagi, per hari, itu lebih baik dari mendapatkan 3 ekor onta. Ya dikatakan kaumawain, kalau tadi yang 2. Dan itu kalau kita rutin setiap hari, 30 juz rampung dalam 6 tahun. Bahkan ketika beliau menyebutkan wa arba'un khairun min arba', jika 4 yang kita kaji setiap hari itu rampung dalam 5 tahun. Kalau usia kita 60-70 tahun dan kemudian kita belajar Qur'annya seperti yang digambarkan oleh Ibnu Mas'ud, itu subhanallah, menurut saya hadis ini akan meluruskan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, bagaimana talabul ilmi sekaligus talabul amal dan bahkan talabul samarat, ya, buah dari amal itu sesuatu yang menurut saya itu wajar ya. Dan kemudian di kalimatnya Fudail bin Iyad ya rahimahullah, beliau mengatakan innama nazalal Qur'anu liyu'mala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Jadi aslinya Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tetapi hari ini ada perubahan. Itu zaman Fudail bin Iyad itu. Ini gimana ini? Baik, insya Allah. Ya, ya oke lah. Jadi kita luar biasa dan banyak yang harus kita evaluasi, kita revisi, kita koreksi. Ya seperti yang tadi disebutkan bahwa memang mencanangkan orientasi target itu ya ini bisa menjadi evaluasi sekolah-sekolah Islam kita. Itu sekolah-sekolah Islam sendiri itu kan yang dominan yang terus disampaikan kepada para murid itu adalah
SD agar supaya nanti bisa diterima di SMP favorit, SMP ke SMA favorit, SMA masuk di perguruan tinggi favorit itu terkenal sekali, kuat sekali. Itu bukan kok kemudian itu menyebutkan itu salah, tapi ketika itu yang dominan, ya itu tadi. Jadi bahwa wa innamal likulli imri'in manawa likulli madrasatin manawat likulli ma'hadin manawa. Jadi tergantung target yang dicanangkan. Itu niat itu seperti itu. Ya sudah dapat segitu. Sehingga ketika kemudian kita kita sadar semuanya ketika kita dapatkan ternyata dari sekolah-sekolah Islam sendiri itu ada banyak masalah terkait dengan ya diterima memang di perguruan tinggi yang bergengsi atau yang favorit, tapi dari sisi kualitas keislaman, kualitas sebagai kader itu calon pemimpin umat dan seterusnya itu memang banyak yang perlu kita evaluasi. Barakallahu fikum. Ya, ini kita semuanya ya, secara umum bahwa termasuk kita secara pribadi. Jadi saya sendiri secara pribadi, misalnya bahwa kalau ditanya apa itu yang saya canangkan, yang saya niatkan untuk baik untuk pribadi dalam rentang waktu tertentu maupun juga untuk anak-anak. Jadi saya mengaku sendiri juga saya banyak yang harus ya saya sadar betul berarti memang salah satu masalah terbesar yang sekarang kita keluhkan tentang diri kita atau tentang apa yang kita hasilkan dari upaya kita selama ini itu memang salah satu biangnya itu karena memang ada masalah niat di sini, masalah orientasi, masalah persepsi dan seterusnya. Baik, insya Allah itu ada tambahan yang lainnya para saudara semuanya. Kita cukupkan insya Allah waktunya sudah. Jadi kita maksimal sampai 20-30, tapi ini aslinya kita jadi kalau molor pun juga maksimal sampai antara 20-45 atau sampai ini kita sudah 20-50 kita cukupkan insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan saya terima kasih jazakumullah khairan katsira atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini merupakan bagian dari sarana kita untuk berbagi sharing ilmu, sharing hikmah, sharing motivasi, saling menyemangati insyaallah dan juga saling doa serta berbagi cinta di antara kita. Barakallahu fikum. Sekali lagi kita cukupkan saja di sini majelis kita dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Barakallahu fikum. Ila liqa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an. Ustaz. Saling mendoakan, jangan lupa doanya. Barakallahu fikum. Ngapunten. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.